Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 8 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan ke-8 ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini bagus, kembali melanjutkan kenaikan dan hari ini tutup di 6.536, naik 0,78% dan transaksi sampai saat ini ada di 17,3 triliun. Asing hari ini kembali net buy senilai 1,16 triliun. Langsung saja ke indeks. Secara teknikal, ISG akhirnya mampu breakout dari 6.500 dan tutupnya ini belum update ya, 6.536. Ya bagus karena ISG breakout dari harga tertingginya tahun ini di 6.500. Bisa dikatakan juga ISG sudah strong uptrend, dan kalau melihat historis sebelumnya hari ini ISG sempat menyentuh 6.600 namun dibawa turun ya, karena tadi itu BBCA yang cukup luar biasa naiknya tapi kemudian kan di profit taking sepertinya dan juga turun. Nah, jadi untuk besok karena hari ini membuat candle hammer terbalik, tetap ada peluang hari ini dia membuat gap up ya. Ya kalau ISG masuk lagi ke 6.500 bawahnya ini ya bisa konsol di bawah sini, bisa juga dia false breakout. Nah, karena Oktober ini masih sekitar 2 minggu lagi, tetap ya peluang ISG naik dulu. Sepertinya potensi bisa ke uji lagi 6.600 dan sampai 6.640. Baru kemungkinan ISG akan membuat swing low-nya. Jadi ini kan belum ketahuan nih di mana harga tertingginya sebelum dia koreksi dalam. Jadi kalau nanti dia udah ketemu harga tertingginya ya baru bisa membuat swing low-nya. Misalnya harga tertingginya di 6.600 ya potensi besar ya buruk-buruknya ISG itu bisa membuat swing low-nya 6.450 sampai 6.400 ini. Harusnya batas maksimal area ini di area 0,382 range sampai 0,2 itu. Tapi kan ini belum tahu di mana harga tertingginya karena masih bisa peluang naik. Jadi seperti itu. Yang penting kalau Bapak Ibu pegang saham-saham big cap LQ45 yang langsung berkolerasi dengan ISG ya, buat trading plan-nya kalau sudah di area TP ya bisa di TP setengah, kalau mau ikut naik lebih tinggi bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Cup and handle-nya ini apakah sudah terpenuhi? Belum ya, masih tinggi nih 6.700 bahkan. Ya semoga aja 2 minggu ke depan bisa sampai 6.700. Jadi seperti itu. Dan ya tetap ya ISG potensi juga akan membuat swing low-nya sebelum naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup naik tipis 1,49% ke harga 6.775. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INDF diakumulasi. Nih ya, nilai warna hijau ini lebih besar dari warna merah nih, tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF ya potensi uptrend, memang belum strong. Kalau mau strong uptrend ya harus breakout 6.800 dan target akhir tahun 8.000 sampai 8.200. Jadi ke sana arahnya. Yang sudah pegang dari bawah tetap hot aja. Kalau yang belum punya ya tunggu INDF nih koreksi, retest trend line symmetrical triangle-nya ini di area 6.600 sampai 6.500 ini, beli di bawah atau buy on breakout. Kalau nantinya dia breakout ya beli di atas. Nyicil dulu, takutnya false breakout dia turun tambah di bawah, jadi pas dia naik lagi ke atas profitnya jadi lebih besar karena trennya INDF ke atas. Walaupun ada koreksi-koreksi kecil tetap arahnya ke atas, belum masanya patah tren ya, karena ini INDF baru mau jalan. Karena INDF ini setelah turun tajam dari 8.000 sampai ke 6.000 ya, turunnya hampir 24% ya. Dan ini dia baru konsol. Ini konsol tapi range-nya cukup lebar 6.000 sampai 6.800. Tunggu dia breakout ini baru
bisa dibilang strong bullish untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF, yang pegang dari bawah tetap hot aja, nggak usah mikir naik turun kecuali INDF turun dari 6.400. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba profit taking juga nggak masalah. Misalnya INDF gagal breakout 6.800, profit taking nanti beli di bawah juga bisa seperti itu strateginya ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, makin tinggi, dan volume hari ini meningkat yang signifikan dari 2 hari sebelumnya. Jadi ya besok itu kalau market hijau lagi, peluang INDF bisa tutup di atas 6.800. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 0,84% ke harga 8.950. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP juga menarik, tapi kalau mau memang strong bullish, ya harus breakout 9.000. Kalau dia confirm breakout 9.000, rally. Target akhir tahun 10.600. Kalau dari harga sekarang 18%. Lumayan 2 bulan ya. Jadi seperti itu. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ya dengan kondisi seperti ini cicil aja dulu, karena ini mendekati resisten. Nanti kalau dia gagal breakout ya beli lagi di bawah. Ini kan dia berapa kali retest 8.800 terus mantul ya. Ini bisa menjadi support minornya 8.800. Tapi support best price-nya itu neckline 8.600. Ini double bottom, ini neckline-nya ya ini. Ini juga ICBP udah confirm breakout dari pola double bottom-nya. Tinggal nunggu double bottom yang lebih besar ini dan ini. Nah, ini kalau dia breakout ya rally, targetnya itu semoga 10.600 tercapai dan bisa lebih tinggi, karena sudah lama juga ICBP ini downtrend ya. Dari 18 September 2019 dia turun terus, membuat pola dead cat bone terus mantul. Ini juga kalau dilihat dari Mei 2020 ini juga konsol, tapi konsolidasinya di range lebar. Nah, kuncinya kalau memang mau lanjut sampai all time high 12.000 ya harus confirm breakout 10.000 sampai 10.600. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup naik 6,49% ke harga 5.250. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ya ini skenarionya semoga tanda-tanda pembalikan arah. Karena UNPR sudah di atas 4.800 dan terkonfirmasi ya breakout. Dan ada terlihat ini area konsolidasinya di range harga 4.800 support dan resisten 5.250. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa terjadi nanti pola inverted head and shoulder seperti ini. Nah, ya, sini dia kalau gagal breakout 5.250 dia membuat sini. Yang penting nggak turun lagi dari 4.780. Ini pola inverted head and shoulder dan target kenaikan ke 6.750 sampai 6.800. Jadi menarik ya. Apakah ini tanda-tanda reversal? Sepertinya iya, cuman ya masih menunggu ya. Kalau dilihat volumenya juga minggu kemarin sangat besar dan ini dia lagi konsol. Semoga aja mampu breakout dari 5.250 sampai 5.300. Kalau dilihat dari bulanan, nah kan ya bagus, tapi perlu hati-hati juga kalau ternyata nanti dia balik arah dari 4.800, ya ini bisa pola dead cat bone. Tetap perlu waspada. Yang penting kalau sudah pegang UNPR dari harga bawah, kalau misalnya nanti UNPR balik arah ke bawah 4.780, mending profit taking dulu, selamatkan yang ada. Nanti kalau UNPR balik lagi ke atas, beli lagi aja. Ya, memang seperti itu strateginya, nggak bisa untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya atau yang maksimal ya. Karena market dinamis,
Ya kalau Bapak Ibu mau resiko yang lebih tinggi ya bisa di hold aja. Kalau dia jebol 4.800 tetap hold. Nanti kalau dia ke 4.000 yang sebelumnya sudah profit hampir 20%, malah BP itu sih menurut saya udah salah ya. Kuncinya nih 4.800 nih. Profit taking aja kalau dia turun dari ini. Kalau yang sudah punya dari bawah, semoga aja ya skenarionya sampai akhir Oktober dia naik dan bisa ke 6.000. Kalau dari harga sekarang harus naik 14%, sangat tinggi. Dan mungkinkah? Mungkin aja kalau melihat histori sebelumnya. Tapi ya tetap ya, kalau dilihat ya memang sudah patah trend downtrendnya ini. Nih, semenjak dia breakout dari 4.250 ini. Ini patah trennya. Ya dia mungkin ada konsol dulu sebelum naik lebih tinggi. Tapi kuncinya 4.800 dan 4.400 nih nggak boleh turun dari ini lagi UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR yang sudah punya tetap hold aja selama UNPR di atas 4.800. Dan bagusnya lagi kalau nanti UNPR itu confirm breakout di atas 5.250 sampai 5.300 nih. Kalau udah di atas ini bisa strong bullish UNPR dan juga pembalikan arah. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang di hari ini ditutup naik 3,11% ke harga 1.160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, HMSP bagus ya. Dia juga uptrend. Kenapa dibilang uptrend? Karena dia reject support 1100 terus mantul lagi. Dan juga kalau mau konfirmasi reversal strong bullish ya 1220. Kalau sudah di atas 1220 ke atas arahnya, tapi pelan-pelan ya, dan potensi besar bisa menutup gap dividennya di 1325 dan semoga aja akhir tahun maksimal 1500, mungkin kalau lebih tinggi ya tergantung market. Di potensi upside-nya target saya akhir tahun 1500 untuk HMSP. Dia harus naik 32% ya, mungkin aja. Jadi seperti itu, yang penting HMSP nggak turun lagi ya dari 1050 neckline double bottomnya ini ya. Toleransinya 1050, turun dari situ dia konsol lagi di bawah sini dan bisa aja jebol 950. Kalau memang arahnya ke atas, seharusnya juga nggak turun sampai 1045, paling 1100 nih lagi di retest, naik lagi dia. Kalaupun memang nggak mampu naik ke atas 1220, dia konsol di area ini. Bisa seperti itu. Yang penting punya strategi, punya trading plan. Kalau sudah profit mau dijual juga nggak masalah. Nanti sabar tunggu lagi. Karena tetap di market itu selalu ada peluang. Jadi seperti itu untuk HMSP. Potensi besar masih ke atas. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini juga ditutup naik 3,75% ke harga 34.525. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi kalau dilihat bid offer-nya tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi tapi tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM ternyata dia nggak breakdown ya. Sempat breakdown di hari kemarin, terus hari ini naik lagi. Ya ini tandanya memang arahnya uptrend. Tapi uptrendnya GGRM ini ya bisa aja cuman digerakin bandar karena bid offer-nya tipis. Jadi seperti itu untuk GGRM. Tapi kalau yang mau beli di bawah 10 lot buat disimpan sampai akhir tahun ya boleh. Cuman ya harus sabar karena arahnya sudah potensi ke atas. Targetnya ya semoga akhir tahun menutup gapnya nih aja dulu di 40.000 sampai 44.000. Potensi upside 28%, tinggal cut loss saja kalau GGRM ini kembali turun dari 32.000 nih. Cut lossnya cuma 7%. Tadi potensi profit terdekatnya 16%, gap satunya, gap 2-nya 27,5%. Bisa seperti itu ya. Yang berminat beli GGRM, tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup naik juga 4,31% ke harga 2.420. Kalau dilihat transaksi asing,
net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke technical ya. Secara technical, Mayor bagus ya. Tadi pagi juga di grup umum saya posting ini saham yang belum naik, lambat gerak tapi di area bottom, dan akhirnya hari ini dia mantul, dan kuncinya nanti nunggu confirm breakout 2450 bullish untuk Mayor. Dan Mayor ini ya bisa pola cup and handle ya. Tapi pola-pola seperti ini ujung-ujungnya juga ya neckline, nggak terlalu penting lah menurut saya lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau gambar-gambar untuk meyakinkan psikologis juga nggak masalah. Tapi saya biasanya jarang juga ya. Saya cuma lihat support resisten ini kuncinya kan tetap nggak perlu gambar itu. Ini neckline ini harus di confirm breakout. Kalau di confirm breakout ya rally ke atas. Targetnya 2660. Semoga akhir tahun sampai 3000. Dan juga Mayor masih murah, risk rewardnya juga menarik kalau beli dari bawah tadi ya. Ini toleransinya paling 7% cut loss-nya. Kalau enggak ya 2-3% cut loss saja, dan target profitnya 4%, 13% dan 26%. Kalau dari harga sekarang risk rewardnya juga ke 2659. Cut loss-nya ya kalau turun dari area konsolidasinya 2300, cut loss saja sekitar 6%. Jadi risk rewardnya juga masih menarik, 1,5 kali ya, lebih besar reward. Jadi seperti itu, MACD-nya sudah hampir membentuk golden cross, bercat di bawah 0 juga makin tipis, dan volume hari ini meningkat dari 3 hari volume sebelumnya. Jadi ada peluang besok itu Mayor kalau market mendukung dia breakout, dan semoga tutup di atas 2450. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan ya coba cicil aja, nggak masalah kalau nyicil karena Mayor ini mau uptrend, tinggal sabar aja. Ini kan dia masih konsol, range-nya 2200 dan 2440. Tinggal nunggu dia confirm breakout, udah potensi rally. Kalaupun ada koreksi di November IHSG, paling dia membuat swing low, terus Desember naik lagi, seperti itu ya. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7, ada Aisyah yang hari ini malah terkoreksi 2,43% ke harga 240. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya Aisyah diakumulasi. Langsung saja ke technical. Secara technical Aisyah koreksi volume kecil ya, yang penting sabar aja Aisyah. Kalau satu candle lagi koreksi, kalau saya beli di 230 ini. Nih kan 230 tinggal cut loss kalau dia balik arah di bawah 216. Kalau dari harga sekarang 8%, 9% ya sayang nih. Kalau dikasih 232, 234 nih beli aja, atau cut loss dulu di 228. Kalau enggak ya saya langsung tarik bawah aja. 7% risk rewardnya juga masih menarik nih. Nah, kan 260 aja 11%. Cut loss 7% itu masih normal, yang penting money manajemennya. Kalaupun 7% dari 50% portofolio ya lumayan juga ya. Kerugian 3,5%. 7 kali 5. Jadi seperti itu. Ya, Aisyah mau uptrend juga, cuman perlu kesabaran. Target akhir tahun ya semoga menguji harga tertingginya ini sekitaran 320, yang berapa kali diuji di Februari tahun ini gagal lewat. Nah, ini targetnya semoga bisa sampai akhir tahun, dan mungkin bisa lebih. Lumayan juga nih kalau dia bisa naik. Kalau lihat histori sebelumnya dari 240 dia naik paling nih berapa, 2 minggu atau 1 bulan udah nyampe. Bisa aja ya untuk Aisyah, yang penting sabar. Kalau mau kumpulin ya kumpulin aja dulu Aisyah selama dia masih bergerak di bawah 250 dan 220 ini. Nah, kalau dia bergerak di area ini, kumpulin aja, jangan sampai jebol 220 ya aman, dan tinggal nunggu momentum, sabar, ya arahnya ke atas. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah, MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bercat di atas juga terbentuk, dan koreksi hari ini volumenya kecil. Jadi ya aman lah untuk Aisyah. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang hari ini ditutup di harga 1.550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat bid offernya ya lumayan lah, di
tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ULTJ ya tadi dia mencoba breakout 1550 atau pas ya tutupannya di 1550. Ya ini masih bisa dibilang aman. Potensi besok masih bisa rebound. Kalau dilihat ULTJ ya bagus. Yang penting nggak turun dari 1500. Risk rewardnya juga menarik. Yang penting sabar karena ini saham lambat gerak. Nih cut loss-nya cuma 3,5% dan target profitnya terdekatnya aja dulu 4% ya di 1600 dan kalau 1700 atau tarik sini aja ya. Agak tertingginya janganlah di sini 1700. Nah, 9% cut loss-nya jadi cuman 3,5%. Jadi risk reward-nya 1:3,5 ya. Dan juga kalau saham consumer uptrend ya ULTJ akan ngekor uptrend juga. Jadi seperti itu. Tapi alangkah bagusnya daripada ULTJ mending kalau saya Mayor. Jadi seperti itu alasannya ya lebih bagus fundamentalnya dan bid offer-nya juga lebih tebal. Jadi ya aman lah menurut saya Mayor. ULTJ juga aman, cuman nih ya bid offer-nya tipis. Kalau banyak belinya takutnya nanti saat uptrend jualnya tetap bisa tapi nyicil. Jadi seperti itu. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.